Jika kita menelusuri peta kolonial Inggris pada abad ke-19, kita dapat melihat dominasi kerajaan Inggris di berbagai wilayah, bahkan mencakup sekitar seperempat permukaan bumi. Dan pertanyaannya adalah, mengapa Inggris bisa memperoleh begitu banyak jajahan? Untuk memahami sejarah ini, kita perlu melihat faktor-faktor yang mendorong Inggris membangun kerajaan kolonial yang begitu luas. Namun sebelum itu, mari kita menjelajahi periode di mana Inggris mulai muncul sebagai kekuatan baru. Dimulai pada abad ke-16, di mana orang-orang Eropa sudah terbiasa dengan rempah-rempah dari Asia yang melintasi jalur sutra selama berabad-abad. Namun, kebangkitan kekuasaan Turki Utsmaniyah mengancam perdagangan rempah-rempah ini. Abad ke-16 juga disebut sebagai zaman penemuan. Pemikiran baru tentang dunia mendorong orang Eropa untuk menjelajahi dan menemukan daratan baru. Perkembangan ini mendorong negara-negara Eropa untuk membangun kekuatan imperium mereka, dan Inggris juga tidak ingin ketinggalan. Di sini, Inggris mempunyai keuntungan. Seperti yang kita lihat pada peta ini, dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya, Inggris memiliki perairan yang luas. Maka untuk itu, dengan memiliki angkatan laut yang kuat, menjadi investasi yang sangat besar. Keunggulan ini pun terbukti ketika Inggris meraih kemenangan dalam pertempuran armada Spanyol pada tahun 1588. Seiring berjalannya waktu, sistem monarki konstitusional di Inggris mendukung ekspansi ke luar negeri. Dan pada tahun 1607, Kapten John Smith mendirikan koloni permanen Inggris pertama di Jamestown, Virginia. Persaingan ketat dengan negara-negara Eropa lainnya, khususnya Spanyol dan Prancis, menjadi pendorong utama bagi Inggris untuk mengamankan serta memperluas wilayah kolonialnya. Wilayah kolonial dianggap sebagai simbol kekuatan di panggung dunia. Semakin luas wilayah jajahan, semakin besar kebanggaan yang diperoleh oleh negara tersebut. Dengan ambisi menjadi kekuatan besar di dunia, Inggris mengambil tindakan politik dan militer guna memperluas imperiumnya. Langkah-langkah yang diambil oleh Inggris pun cukup menarik. Inggris mengambil strategi perjanjian dengan pemimpin lokal untuk memperoleh izin dan hak istimewa dalam perdagangan dan penjajahan. Dengan pendekatan diplomatis, mereka berusaha membangun hubungan yang saling menguntungkan, membujuk penguasa setempat untuk memberikan hak istimewa kepada Inggris. Pada abad ke-17 dan 18, Inggris berhasil mendapatkan koloni utama di Amerika Utara. Sementara itu di India, perdagangan berkembang pesat melalui East India Company. Perusahaan ini tidak hanya mengendalikan perdagangan rempah-rempah, tetapi juga memberi pengaruh dinamika politik di wilayah tersebut. Perjanjian-perjanjian dengan penguasa setempat memberikan Inggris akses ke wilayah sumber daya alam yang sangat diinginkan. Ya, dapat dikatakan bahwa dibandingkan dengan Spanyol atau Prancis, Inggris memiliki keahlian dalam membuat perjanjian. Mereka cukup cerdik dalam hal ini. Dan bagaimana jika perjanjian ditolak? Faktanya, Inggris juga memanfaatkan kekuatan militer sebagai sarana yang efektif. Sejumlah peperangan dan penaklukan yang brutal tercatat dalam sejarah kolonial Inggris. Sebagai contoh, Perang Inggris Zulu di Afrika Selatan merupakan pertempuran sengit dengan pasukan Zulu. Dalam konflik ini, Inggris menggunakan kebrutalan militer untuk mengamankan kendali atas wilayah tersebut. Tahun 1775 sampai 1783 menjadi momen krusial dalam sejarah Inggris, di mana negara tersebut mengalami kehilangan besar wilayahnya selama Perang Kemerdekaan Amerika Serikat. Perang ini menandai akhir dari apa yang kita kenal sebagai Kekaisaran Britania pertama. Walaupun Inggris kehilangan sebagian besar wilayah di Amerika Utara, pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, Inggris mengambil langkah untuk mengklaim tanah baru, membentuk Kekaisaran Britania kedua. Koloni-koloni didirikan di sebagian Australia, serta wilayah lain di Asia. Pada awal abad ke-20, sebagian besar Afrika, termasuk Mesir, sebagian besar wilayah selatan Afrika, semuanya berada di bawah pemerintahan kolonial Inggris. Kerajaan Inggris kembali menjadi lebih besar dan lebih kuat daripada sebelumnya. Ratu Victoria juga memegang gelar ratu untuk semua negara di dalam Imperium Inggris. Hal ini mencerminkan dominasi dan pengaruh Inggris yang meluas di seluruh dunia pada saat itu. Seiring berjalannya waktu, pada awal abad ke-20, Kekaisaran Britania mengalami keruntuhan secara bertahap. Setelah Perang Dunia Pertama, muncul nasionalisme yang melanda seluruh dunia, di mana negara-negara memiliki hak untuk menjadi independen. Pada tahun 1926, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Afrika Selatan meraih kemerdekaan, menandakan bahwa mereka tidak lagi berada di bawah kendali Inggris. Pertanyaannya pun muncul, mengapa negara-negara ini diberikan kemerdekaan terlebih dahulu? Pada saat itu, negara-negara ini mayoritasnya adalah keturunan Eropa berkulit putih. Oleh karena itu, mereka dianggap lebih berpengalaman dan mampu untuk menjalankan negara mereka sendiri dengan sukses, sehingga akan menguntungkan kekaisaran secara keseluruhan. Namun selama beberapa dekade berikutnya, koloni-koloni yang tersisa terus mendorong untuk mendapatkan kemerdekaan. Setelah Perang Dunia Kedua, Inggris
tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengelola koloninya. Dan pada tahun 1947, India meraih kemerdekaannya. Kemudian, dari tahun 1950-an hingga 80-an, koloni-koloni Afrika juga berjuang meraih kemerdekaan mereka. Seiring dengan berakhirnya kekuasaan Inggris, muncul istilah negara persemakmuran. Persemakmuran ini dimulai pada tahun 1931 ketika Inggris, Australia, Selandia Baru, dan Afrika Selatan membentuk persemakmuran bangsa-bangsa. Di satu sisi, ada yang melihat persemakmuran sebagai wadah kerjasama global yang memperkuat persahabatan antar negara bekas jajahan. Namun di sisi lain, ada pandangan bahwa persemakmuran hanya mempertahankan struktur kekuasaan kolonial